Perkenalkan, nama saya Nicholas Yefta dari kelas 12E absen nomor 21. Hari ini saya mau membahas tentang ketimpangan sosial antara desa dan kota. Pengertian dari ketimpangan sosial dahulu. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya yang memiliki status yang sama. Contohnya seperti di bawah ini, dapat dilihat dari banyak bangunan dan gedung-gedung yang tinggi, namun di sekitar gedung tersebut masih ada pemukiman warga yang kumuh. Faktor ketimpangan antara desa dan kota. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang. Contohnya seperti rasa malas dan tidak mau berjuang atau berkompetisi. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kendali seseorang. Contohnya, minimnya lapangan kerja dan sarana dan prasarana. Perbedaan fasilitas desa dan kota. Fasilitas desa dan kota tentu saja berbeda. Dapat dilihat di gambar bawah ini, fasilitas lapangan kerja yang disediakan di desa hanya ada sawah. Biasanya mereka melakukan menanam padi, bercocok tanam, serta berkebun. Lalu sangat berbeda dengan di kota. Di kota kita sering menjumpai kantor-kantor yang bagus, bersih. Di sana biasanya mereka bekerja sebagai karyawan, CEO, manajer, kepala bagian, dan masih banyak lagi. Akibat yang ditimbulkan karena ketimpangan sosial. Yang pertama, tingkat kriminalitas tinggi. Yang kedua, kemiskinan. Dan yang terakhir, ketiga, degradasi moral. Tingkat kriminalitas tinggi dapat dilihat seperti tingginya pencurian, perampokan, begal, dan tindak kriminal lainnya. Kemiskinan dapat dilihat di gambar, susahnya mencari tempat tinggal, susahnya mencari bahan baku makanan, dan minimnya penghasilan. Solusi yang dapat saya simpulkan dari ketimpangan sosial adalah yang pertama, pemerintah harus membangun lapangan kerja di daerah pedalaman atau di desa, seperti menyediakan kantor-kantor, pabrik, sehingga beberapa tenaga kerja di desa dapat bekerja di desa tersebut. Ya, lalu yang kedua, bekerja sama dengan dinas terkait untuk membangun jalan yang bagus. Kenapa dibutuhkan jalan yang bagus? Karena untuk transportasi dan menunjang mobilitas antar warga. Lalu yang ketiga, memberi upah yang layak
agar masyarakat desa mampu mencukupi kebutuhannya. Jadi pemerintah harus memberi upah yang layak sebagaimana tenaga kerja tersebut bekerja di kota. Lalu yang terakhir, yaitu keempat, pemerintah mengadakan urbanisasi. Mengapa saya diadakan urbanisasi? Karena pertukaran penduduk antar desa dan kota itu cukup baik dan dapat dilaksanakan agar dari yang kota dapat memberikan ilmu kepada masyarakat di desa, dan di desa dapat memberikan tenaga kerja di kota. Sekian dan terima kasih.